Jokowi itu sering dikritik sama temen gua yang sebenarnya sih suka ngelantur. Pak Jokowi itu kalau ngomong tuh nggak firm lah dibandingin mungkin sama SBY yang gini. Pak Jokowi itu kalau bicara itu lamban gini-gini mungkin Pak dibandingin. Jokowi kalau ngomong kan to the point gitu. Iya, kalau kita nggak kan perlu kembang-kembang. nggak perlu kembang. Betul, kalau kita kan mikirnya begitu. Tapi orang-orang di luar sana mungkin yang taunya presiden itu harus ngomongnya begini-begini itu memprotes hal itu. Makanya dia perlu jubir. Pak Jokowi perlu jubir. Perlu. Loh kan kemarin sudah ada Fajrul Rahman. Iya, yang penting nggak jubah biru. Beda. Fajrul. Iya, tapi sekarang udah jadi itu dia. Jadi apa? Jubir Duta besar. Udah nggak jadi jubir lagi, udah dilantik jadi duta besar di Kazakistan apa? Kazakhstan. Dulu jubir, sekarang dubir. Kenapa? Duta bicara. Iya kan bicara kan, di sana kan orang bicara. Iya, mungkin gitu kan. Oh, dubes. Iya, dubes. Udah dubes jauh. Jadi berarti ada sekarang. berarti keren dong dia kan. Kenapa? Naik kan. Naik nggak sih? Apa naik turun? Keluar negeri. Naik ya. apa turun itu? Mewakili Indonesia lah di Kazakhstan sana lah. Jubir ini apa sih kerjanya sebenarnya kan? Kan juru bicara. Juru Lo kalau bicara. jutik, juru ketik. Juru ketik. Ya. Jutek. Jutek. Juru ketik. Mulutnya asem. Mulutnya asem. Juru ngetek. Oh, juru ngetek. Kalau di sosmed tuh, lu kerja di sosmed bagian jutek. Juru ngetek. Kalau misalnya seorang presiden yang senang kerja kan tidak perlu juru bicara. Kenapa? Karena dari pekerjaannya aja orang sudah bisa menyimpulkan misalnya gitu. Kalau yang senang bicara saja nggak kerja-kerja itu perlu jubir. Dianya sendiri jadi jubir. Dia jubir ini punya asisten bir lain, bicara-bicara lain. SBY punya jubir. Oh iya. Pak Andi Malarang. Oh dulu tuh jubir itu terus ganti Pak Teguh Pasha. Ganti Pak Pasha. Jubir. Jubir. Pak SBY-nya suka bicara. Di amplify. Dibicarakan lagi. Dibicarakan. Jadi mereka membicarakan pembicaraan presiden. Yang bicara melulu, misalnya gitu kan. Iya. Ya, kan. Tapi kadang-kadang penting juga loh. Kan gini, presiden Contohnya? pasti kan sibuk kan, kerja, kan sibuk, nggak ngomong ke publik, nggak ngomong ke masyarakat. Sementara masyarakat pengen tahu. Iya, pasti lu gimana sih kebijakan ini, apa sih backgroundnya kan gitu. Kenapa sih PCR yang bisa rendah ini jadi tinggi banget? Mereka perlu jawaban seorang presiden. Misalnya. Iya, apa sih kebijakan ini, kenapa sih latar belakangnya apa? Omnibus, latar belakangnya apa sih? Kok iya omnibus misalnya. Iya. Kok bisa misalnya harga BBM di Papua kok bisa sama dengan Jawa? Ini apa latar belakangnya? Iya. Masyarakat pengen tahu. Masyarakat pengen tahu. Kok fokusnya kok infrastruktur terus? Iya. Nggak ada sama sekali patung sepatu. Ya nggak ada misalnya. Iya. Masyarakat pengen tahu. Pengen tahu. Misal, wah kok bisa pon Hebat sebagus itu dengan luar di masa pandemi. Masyarakat pengen tahu. Behind the scene-nya gimana? Nah, itu dia. Oh, itu fungsinya menjelaskan apa ya kepada masyarakat. Karena dulu kan susah masyarakat mengakses info-info yang kira-kira tidak ada di media misalnya. Kenapa sih Hambalang bisa mangkrak? Masyarakat pengen tahu. Masyarakat pengen tahu. Makanya perlu jubir untuk menutupi. Oh iya. Nutupi. Hambalang tuh nggak mangkrak, saudara-saudara. Oh, ini jubir. Iya, cuma belum Pak, ini misalnya lu jubirnya pada masa itu. Misalnya. Gua wartawan. Wartawan mewakili masyarakat, Pak. Benar. Katanya Pak ada pembangunan yang nggak jalan, Pak. Siapa bilang nggak jalan? Nggak ada yang bilang ya, Pak? Dia diam saja di sana nggak jalan kok. Anteng di sana kan, Pak? Anteng. Semua nulis anteng. Hambalang anteng. Fungsi jubir ya begitu. Melembutkan yang keras-keras. Gitu lah. Menutupi. Kadang membesarkan yang kecil-kecil. Jadi biar masyarakat lebih ngerti. Oh itu. Bagian dari komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Cuma persoalannya, jubir kan gini, jubirnya harusnya menyampaikan apa yang disampaikan pemerintah kan. Jangan bikin bikin asumsi sendiri. Ya, itu problemnya kadang-kadang suka bikin asumsi-asumsi sendiri. Tadinya kan jubir, juru bicara. Jadi itu jadi judir. Apa tuh? Juru diri sendiri. Jangan sampai terjadi. Iya. Nanti kan yang keluar itu produk beda kan. Maksudnya mungkin A disampaikan B, yang disalahkan pemerintah. Iya, atau karena presiden. dianggap dia mewakili pemerintah. Zaman Gus Dur
Zaman Ada Gus Pak Dur ada Wimar. Pak Wimar. Sosoknya itu kan. Tapi nggak gampang loh jadi jubirnya Gus Dur. Oh iya ya. Yang ngomong Gus Dur kan orangnya agak seru kan, nyentrik gitu kan. Nyentrik plus agak-agak ada filsufnya. Ya, ya bagaimana kan? menjelaskan pikiran-pikiran Gus Dur ke publik. Gue ngebayangin Gus Dur ngomong ke Wimar misalnya Yeah. gitu, misalnya tentang apa ya, kenaikan BBM misalnya gitu ya. Misalnya waktu itu. Siapa namanya? Kang Wimar. Kang Wimar. Udah bilang aja harga naik. Ya, nah kan masyarakat perlu tahu, Gus. Misalnya Gus Dur bilang gitu, dijawab gimana? Ya naik, Gus, tapi masyarakat perlu tahu kenapa naik. Ya karena udah lama di bawah. Misalnya gitu. Iya. Fungsi jubir adalah menerjemahkan mungkin bahasa yang... Tapi nggak mungkin kita jelaskan ke rakyat, udah lama di bawah. Oh nggak mungkin. Bahaya. Bahaya. Bisa asumsi. Ya, asumsinya kemana-mana bisa dia. Penting dong bro berarti. Kenapa? Fungsi jubir penting. Dulu zaman Pak Harto tuh ada Pak Harmoko. Ya. Oh, gua tahu tuh Pak Harmoko. Ya. Itu Murdiono. Ya, Kalau Pak Murdiono. Kalau Harmoko kan gini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Presiden sesuai dengan petunjuk Pak Presiden. Harga cabai naik 1.750. Menurut Bapak tunjuk Bapak Presiden? Menurut petunjuk Pak Presiden 1 kintal 1.750. Murah banget. Nah, itu Pak Harmoko Nggak berani nanya. Nggak berani. Wartawan takut. Wartawan nanya langsung di petunjuk Presiden dilarang menjawab. Ya. Langsung berhenti. Stop. Semua petunjuk Bapak Presiden. Kalau Pak Murdiono lain lagi. Pak Murdiono. Jam 9 pagi, ada jumpa pers tentang hasil sidang Kabinet. Pak Murdiono langsung bilang, saudara, jam 2 kemudian, saudara itu udah ada yang makan siang, ngopi, main karambol, nunggu. Saking lamanya. Jubir, dia menjelaskan karena nggak ada yang dijelasin. Karena waktu rapat kabinet ya cuman Semuanya on the record. semua off the record, jadi mau jelasin apa nggak ada. Iya benar. Tapi waktu itu kan Menteri Penerangan ya. Ya Pak Murdiono itu dulu dia Mensesnek. Mensesnek. Ya. Dia menjelaskan. Dia ikut rapat. Ikut rapat kabinet. Pak Harmoko Menteri Penerangan. Ikut rapat kabinet. Kalau sekarang Pak Fajrul Rahman dia nggak ikut rapat kabinet. Rapat RT dia ikut. 17-an bro. Bukan, maksudnya mungkin berbeda. Berbeda strukturnya style, ya. kita nggak tahu, ya. kita nggak tahu. Nah, artinya zaman Bu Mega ada nggak? Siapa ya? Bu Mega itu juru bicaranya. Nggak ada. Mungkin Pak Cahyokumolo mungkin ya. Oh Pak itu Cahyo partai kan ya? dulu kan di partai, dia kan dulu sekjen. Sekjen ya? Belum berarti, nggak tahu. Iya. Lupa saya. Pak, mungkin Menko-nya. Oh mungkin. Menko Infonya. Siapa tuh dulu? Pak Samsul siapa gitu. Samsul Marif, saya lupa namanya juga. Lagi kalau pas zaman Bu Mega kan memang tidak perlu juru bicara kan. Kenapa? Ya sudah dekat masyarakat itu. Aman kan ini kan? Aman kan? Aman ya. Nggak enak sama produser. Kalau Pak Jokowi bro, sepeninggalnya Mas Fajrul ini jadi dubes, ya. nanti kan kosong kan jubirnya. Ya. Nah, menurut gua sih, apakah masih perlu? Karena di zaman sosmed ini kayaknya Pak Jokowi juga rajin kan, di sosmed juga ada info-infonya, penjelasannya juga jauh lebih gampang di-searching daripada penjelasan Pak Fajrul kan juga banyak problem. Kan ada beberapa nama sekarang kandidat yang sedang yang lagi didorong-dorong. Lagi di sosmed lah. Iya, di sosmed ada siapa? Pak Fahri Hamzah. Ini Fahri. Ya kan? Jarang-jarang loh juga dari PKS. mantan PKS. Sekarang partai Gelombang. Gelora. Gelombang. Oh iya kan. Bunga. Kayak untuk Gelombang cinta. Gelora Asmara. Nah kalau bikin nama partai itu yang gampang diingat kan. Iya, itu kan Fahri Hamzah, salah satu calonnya. Oh iya. Itu bertolak belakang dengan jubir yang dulu yang dari KPK kan. Kalau ini kan Pak Johan Budi. Iya, kalau ini kan yang agak-agak anti KPK waktu itu. Oh iya, dulu kan Pak Johan Budi kan udah jadi KPK, ya ditarik jadi jubir istana, sekarang kan naik jadi anggota DPR ya, terpilih jadi anggota DPR. Nah, Fahri Hamzah bekas DPR, gitu lah. Sekarang mengikuti. Tapi ada juga loh calon lain. Loh siapa? Febri. Febri. Iya,
Febri Diansah itu dia Oh, anak ICW itu? Iya, juru bicara, sekarang jabatannya juru bicara KPK Perjuangan. Oh, jadi jubir KPK KPK Perjuangan. Sebenarnya dia lebih cocok jubirnya Novel. Nah, maksud gua dia jubirnya Baswedan. Novel Baswedan. Iya. Oh iya. Nah, masih mending lah jubirnya Novel Baswedan kan jelas itu perjuangannya dia kayak gitu. Iya. Daripada jubirnya Novel Mbak Mumin kan gila. cerewetan yang dijubirin. Jadi kalau Novel Mbak Mumin ya, ada jubir. Jubirnya baru, Assalamualaikum. Salah mikir. Gua ini. Tapi digaji. Jubir. Enakan itu. Jadi memang beneran dia juru bibir. Dipakai bibir. Suaranya enggak. Gini, saya ngomong tapi shoot mulutnya dia ya gitu. Iya, Karena biar yang nggak kelihatan. Karena yang di dubbing ya. Dia butuh tampilan mulut doang kan. Jadi dubbing sekitar ya. mulut gitu loh. Jadi saya akan bicara tapi lip sync kan gitu. Iya, dia gitu aja. Gitu yang ngomong tetap Novel, tapi yang menyuarakan itu. Bisa, Bro. Benar loh. Ketimbang disorot kamera, Bro. Iya, nanti kelihatan nanti malah nggak ada yang percaya kan? Iya, nggak ada yang percaya. Dibilang nanti orang Indonesia kok giginya gitu semua kan. Iya. Kalau di luar negeri kan. Orang luar negeri persepsinya, maaf ini TV Indonesia, begitu tayang di TV kan? Apa TV Timur Tengah kok kayak gini banget kan gitu. Iya benar. Jadi si siapa Febri itu lebih cocok jadi jubirnya Novel Mbak Mumin. Ada siapa? Nah, Adian juga diusulin loh jadi jubirnya Jokowi. Adian Apitupulu? Adian Apitupulu. Oke, dari sisi perjuangan oke, cuman nggak tahu ya dari sisi kacamata. Maksudnya gimana? Ya, kacamatanya kan unik gitu kan dia kan. Kalau jadi tapi kan jubir kan juga apa ya? Kan Adian kan pakaiannya sangat casual gitu ya. Rocker banget ya. Jubir rocker kurang. Ini mungkin bertolak belakang dengan Pak Jokowi ya. Iya. Ya, tapi ya nggak tahu lah. Kalau Pak Jokowi milih itu sih mungkin jadi jubir pertama. Iya. Kalau ini jubir perjuangan bener. Karena dari PD Perjuangan. Ade Armando juga diusulin. Waduh. Jadi jubir. Cuma problemnya kan batik. Iya, dia hanya bisa pakai batik. Dia nggak bisa pakai yang lain, pakainya batik terus. Makanya kan setiap pulang ke rumah sama putra-putri dan nyonya selalu ditanya, apa? Pak berkatnya mana? Sama dari kondangan. Sampingin kondangan. Itu dalemannya aja batik, Bro. Bos, itu batik keris. Batiknya bener, kerisnya itu nggak nahan. Tapi setahu gua bukan keris, Bro, yang gua lihat apa? Pisau lipet. Kapan lagi di sini kan nggak ada Ade Armando ya, bebas. Di sebelah kita dimarahin. Iya. Jadi kalau dia mau jadi jubir tuh kan nanti pusing tuh. Dia harus pikirin batik hari ini apa kan harus tampilannya beda-beda. Siapa tahu kalau misalnya presiden punya 2 acara pagi berarti sehari ganti 2 kali. Oh iya. Sebulan 60 batik. Makanya kan repot dia. Kasihan tukang batiknya. Iya kan. Ini kalau misalnya Mas Ade Armando yang jadi jubir, sebenarnya sih gua nggak masalah kalau gua pribadi. Ini keren, hanya saja mungkin ini adalah akan jadi Murdiono kedua. Oh gitu, logikanya. Satu logika, 2 flat. Denny Siregar. Ada yang ngusulin juga. Ada yang ngusulin Denny. Jadi gue bayang kalau Denny Siregar yang jadi jubir. Kemudian menjelaskan tentang misalnya pembangunan shelter di Gresik ya. Di Gresik ya. Baik rekan-rekan media, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa seruput dulu kopinya. Tas terakhir, kita sudahi apa namanya? Gaspol! Konferensi pers ini, Markibong. Itu, iya. Tapi lucu juga loh, Denny Siregar. Lucu juga. Dengan bajunya yang selalu... Nah ya, dia bingung pasti bajunya. Kalau dia kan bajunya kan gambar-gambar band luar negeri tuh ya. Ada cosplay, ada ya pokoknya gitu loh. Pokoknya ada apa band-band metal gitu kan. Coba di Indonesia band metalnya berapa banyak? Cuman 4 kali. Iya. Ucok Akam. Lu jadul banget. Metal. Apa? Mungkin dia akan lebih lokal. Masa pakaiannya ini kan band-band nih. Ini ada Niati. Wah, karena merek lokal kan? Sebelahnya Farhat Abbas. Jadi kilang, nggak seru. Iya, mungkin dia akan merubah dari citra band luar negeri menjadi band lokal. Band lokal. Iya. Kangen band. Paling depan kan Andika. Enggak banget kan? Band Wali kan gitu iya, kan? Gaharnya hilang. Tapi boleh juga sebenarnya kalau Denny Siregar maju, tapi kan dia sudah dikenal sebagai public figure di dunia maya, bro. Ya, dia jubirnya jangan jubir real maya-maya. Oh iya. Sebenarnya, kalau ngomongin siapa Mas Ade Armando dan Denny Siregar, apakah mungkin sebenarnya Pak Jokowi itu nggak perlu jubir? Kenapa?
ya kayak kita ini misalnya ya. Gua nih, kalau gua nih, ketika Pak Jokowi mungkin menjelaskan tentang kenapa, yang kemarin aja soal PCR itu ya, Pak Jokowi kan harus diturunkan 300 maksimal misalnya gitu. Gue bisa menjelaskan dengan sebisanya gue ke masyarakat atau setidaknya ke teman-teman sekeliling gue. Gue pakai feel gitu. Oh, jadi dibutuhkan banyak bibir, nggak cuma satu. Bibir-bibir kayak lu ini harus ada, maksudnya orang-orang yang memahami versi masing-masing, mendeliver ke orang masyarakat banyak. Itu jubir yang real. Oh. Tanpa digaji. Oh iya. Tanpa jadi komisaris dulu. Dan mereka ini nggak minta jadi dubes. Maksudnya Pak Jokowi yang penting dapat pahala lah ya. Wah itu penting. Misalnya nih, Ade Armando. Dia menerjemahkan sebuah pernyataan Pak Jokowi dengan logikanya sendiri. Masyarakat atau ternyata kata Pak Jokowi, sebenarnya sih saya nggak ngomong gitu. Misalnya nih. Pak Jokowi nggak perlu nyariin Ade Armando Negara untuk dia jadi dubes, nggak perlu. Kan ada tuh kemarin jubir yang salah berapa kali kan, Bipang salah, ini salah. Akhirnya jadi dubes. Iya, jadi dubes. Ini nggak perlu. Enaknya di situ. Jadi masyarakat aja. Masyarakat aja. Karena katakanlah relawan-relawannya atau para orang yang selama ini memperhatikan pergerakan presiden kan banyak ya. Itu. Lagian sosmed bekerja dengan baik. Ya kan, apapun ya di luar soal hoax dan sebagainya. Tapi sosmed itu bisa mendeliver pesan lebih cepat daripada jubir yang juga delivernya lewat sosmed. Ya kan? Iya. Tapi kadang-kadang nih ya, problemnya kan dengan banyak persepsi itu orang makin confused. Ini apa sih maksudnya gitu loh, kok ada yang ngomong gini, lo ngomong gini, yang lain ngomong gini. Nah itu kadang mungkin kadang-kadang. Makanya harus ada jubir centang biru. Artinya jubir yang memang terverifikasi oleh masyarakat, informasinya oleh masyarakat bahwa ini orang tidak pernah hoax, ini orang tidak pernah menyebarkan kebohongan. Kalaupun misalnya nggak sengaja kan dimaafkan. Bukan dia. Memang bukan nggak ada niat. Bukan nggak ada niat. Orang ini tidak pernah misalnya kita mengharapkan sesuatu dari awal. Ya kan sosial media mereka punya kerjaan masing-masing. Iya. Kalau gue sih setuju itu. Jadi artinya biarkan saja. Biarkan masyarakat. Tapi juga pemerintah, menteri-menterinya itu harus aktif berkomunikasi. Itu dia. Biar nggak salah persepsi. Misalnya Menteri Keuangan kan punya siapa? Pak Justinus Prastowo tuh. Yang rajin main di Twitter, menjawab dengan clear, detail. Betul. Dan ilmunya ada. Iya, ilmunya ada yang penting. Nggak ngasal. Jangan ilmunya ada, tapi ilmu ngeles. Minggir mulu. Ini yang repot kalau jadi jubir kayak gitu. Ilmunya ada. Apa? Ilmu santet. Buat jubir. Ya, oke.